طفل تسابقت الهموم إليه. By the way, kalian ini para manusia-manusia, kalian sadar gak sih bahwasanya kalian tuh sebenarnya titan bagi seekor semut? Untung aja semut gak punya maneuver gear. Kalau punya, terus mereka nebas leher belakang kalian. Oke, hukum membunuh semut. Pertama, kalau gak sengaja hukumnya gak apa-apa. Kayak keinjek kayak atau sebagainya kayak itu gak apa-apa. Yang kedua, itu karena ada hal yang perlu dan semut itu benar-benar mengganggu. Contoh kita kegigit kayak atau kita pengen renovasi rumah. Terus di situ ternyata banyak semut. Ya mau gak mau masa kita pindahin satu-satu. Tapi kalau misal kalian gemes pengen ngebunuh, kerak tiba-tiba 1000 semut yang meninggal, jahat kalian dan itu gak boleh. Gak boleh. Saya tuh teringat perkataan Kiai Haji Maimun Zubair, Allahumma shalli warhamhu. Jangan pernah mengentengkan amalan kecil. Siapa tahu gara-gara kamu menyelamatkan seekor semut yang tenggelam, itu menjadi penyebab kamu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Lah kamu malah gemes pengen bunuh semut. Setiap hari lo diingetin seolah lo adalah ladang dosa just. Ayo bro, pertama gak usah ada yang fitnah-fitnah lagi kayak video saya yang kemarin saya dibilang pansos sama LGBT cuman gara-gara bikin video yang ngebahas tentang mereka. Karena saya telah populer jauh sebelum saya ngebahas tentang LGBT, oke? Hal yang pertama, sangat salah ketika seseorang itu suka banget untuk membandingkan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Dosa itu jangan dibanding-bandingkan. Bisa dibandingkan, tapi bukan untuk membenarkan dosa yang kita lakukan. Di sana ada dosa besar, di sana ada dosa kecil. Contoh, tatoan tapi tak pakai narkoba. Tatoan dosa, pakai narkoba dosa. Gak usah kita kasih pembelaan. Disclaimer ini cuma buat teman-teman yang muslim. Yang kedua, bukan berarti mereka yang mendakwakan itu gak punya dosa. Tapi kita saling menegur dalam sebuah kesalahan dan kita saling mengajak menuju jalan kebenaran. Semua orang punya dosa, saya punya dosa, kamu punya dosa, dia punya dosa, mereka juga punya dosa. Yang kedua, gak ada juga yang pernah bilang selama ini saya dengar bahwasannya LGBT adalah dosa yang paling besar, gak ada. Namun beberapa perkara yang dilakukan oleh LGBT termasuk daripada dosa besar. Itu yang senantiasa disebut. Perihal tentang diskriminasi, tidak ada juga yang membenarkan tentang diskriminasi. Ini opini seorang pendakwah. Ketika makanan telah disajikan, lalu adzan sedang berkumandang, mana yang lebih baik? Makan dulu. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza quddima al-'asha fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib wa la ta'jalu an 'ashaikum." Apabila makanan telah disajikan, maka dahulukanlah makan tersebut sebelum kalian menunaikan salat maghrib. Di situ hadis yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib, tapi bisa kita kiaskan ke semua salat. Dan ada tambahannya juga dari Nabi, wala ta'jalu an 'ashaikum, dan janganlah kalian tergesa-gesa daripada makan malam kalian. Jadi, ketika makanan telah disajikan dan adzan sedang berkumandang, makan dulu. Karena akan bahaya ketika orang itu sholat tapi ingatnya makan. Samyang. Seblak. Baso. Pentol. Dan sebagainya. Makanya dianjurkannya itu ketika hampir-hampir sholat, jangan sajikan makanan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa sawwarakum fahsana suwarakum." Dan Allah menciptakan kalian, kemudian memperindah bentuk kalian, kemudian memperbagus bentuk kalian. Allah sendiri yang berfirman bahwasanya kalian diciptakan dalam keadaan indah, kalian diciptakan dalam keadaan yang baik. Sedangkan di sana hadirlah seorang hamba, pendosa, otaknya dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, tiba-tiba bilang ke kamu, "Ih, kamu pendek, jelek banget. Ih, kamu hitam, jelek banget. Ih, kamu gendut, jelek banget. Ih, kamu tinggi, jelek banget. Ih, muka kamu jerawatan, jelek banget." Nah, kalau udah berbenturan kayak gini, seharusnya kamu lebih percaya sama siapa? Lebih percaya sama Allah zat satu-satunya? Atau percaya sama orang-orang yang gak jelas kayak gini? Think. Aku mau ngomong. Tidak setiap yang tersenyum adalah dia yang bahagia. Sebagian di balik sebuah senyuman terdapat luka yang membara. Dan tidak setiap tawa itu mengekspresikan senangnya. Sebagian daripada tawa yang kalian dengar hanyalah bunyi yang berfungsi untuk menutupi suara tangisnya. Bolehkah merem ketika sholat? Ini pertanyaan banyak banget masuk. Cuman kayaknya dulu waktu awal-awal aku bikin akun ini aku pernah jawab. Jadi
Tidak ada ulama yang membatalkan merem ketika sholat. Yang ulama berbeda di sini adalah apakah itu termasuk daripada perkara yang dimakruhkan, maksudnya makruh ketika sholat atau enggak. Sebagian ulama bilang merem ketika sholat itu dimakruhkan, sebagian lagi bilang bahwasanya merem ketika sholat itu tidak dimakruhkan, namun dengan syarat dia yakin di depannya tidak ada mara bahaya. Contohnya ketika dia merem, tapi dia kayak ragu, di depan ini ada ular enggak ya, ada kalajengking enggak ya, maka di situ dimakruhkan. Namun apabila dia yakin dengan seyakin-yakinnya di depan itu tidak ada ular, tidak ada hal-hal yang berbahaya, dia merem itu tidak termasuk daripada yang dimakruhkan. Namun gimana saya lebih baik? Al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada perbedaan ulama itu dianjurkan. Dalam artian kita mencari pendapat yang jauh lebih aman. Ya udah, jangan merem. Oke, ini adalah pertanyaan yang bagus. Kapan seorang makmum itu membaca Al-Fatihah bagi bermadzhab Syafi'iyah? Karena di beberapa mazhab makmum tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Iya, kayak gitu kalau gak salah bahasanya. Bacaan imam juga termasuk daripada bacaan makmum. Jadi bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, Fatihah bagi makmum itu diwajibkan. By the way, kapan seorang makmum itu disuruh untuk membaca Al-Fatihah? Ketika imam selesai membaca. Yang benar, imam itu ketika selesai membaca Al-Fatihah ada jeda sedikit. Ada jeda mungkin beberapa menit, 1 menit maybe, atau mungkin gak sampai 1 menit, yang sekiranya makmum itu selesai membaca Al-Fatihah. Itu yang benar. Jadi seperti itu konsepnya ya.